cerita. Cerita berpusat pada Tania, yang sedang berusaha menyelamatkan ibunya yang menderita penyakit misterius. Tania mendapat petunjuk bahwa ia harus mengembalikan keris peninggalan kakeknya, Sabto Dilogo, ke desa Maduabang. Ia melakukan perjalanan bersama 3 sahabatnya, Jeff, Laura, dan Robbie, tanpa sepengetahuan ayahnya. Sesampainya di desa Maduabang menjelang malam 1 suro, kedatangan Tania membawa keris tersebut langsung membuat warga panik. Keris itu ternyata mempunyai sejarah kelam dengan desa tersebut. Warga takut karena pengembalian keris dipercaya dapat membangkitkan kembali Sumarni, sosok yang dikenal sebagai hantu andong pengantin. Teror kemudian mulai terjadi. Warga memasang sajen untuk mencegah gangguan Sumarni, tetapi keadaan justru semakin buruk. Tania dan teman-temannya mulai mengalami berbagai kejadian supranatural dan serangan yang mengancam nyawa mereka. Perlahan terungkap bahwa Sumarni bukan sekadar hantu yang muncul tanpa sebab. Puluhan tahun sebelumnya, Sumarni adalah calon pengantin yang dibunuh oleh Sabto Dilogo menggunakan keris tersebut. Karena itu, kemunculan Sumarni berkaitan langsung dengan masa lalu keluarga Tania. Namun masalahnya ternyata lebih rumit daripada dendam Sumarni. Tania dan teman-temannya ikut terseret dalam rencana balas dendam Suparti dan Aryo Seno, yang juga memiliki hubungan dengan tragedi masa lalu pada malam 1 suro. Jadi, selain menghadapi gangguan gaib, Tania juga sebenarnya sedang berhadapan dengan dendam manusia yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Di bagian akhir, Tania mulai mengetahui kebenaran kelam tentang keluarganya sendiri. Ia menyadari bahwa penyakit ibunya, keris Sabto, kematian Sumarni, dan teror yang terjadi di desa bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Semuanya terhubung dengan tragedi masa lalu yang selama ini disembunyikan keluarganya. Inti konfliknya, Tania awalnya datang ke desa untuk menyembuhkan ibunya, tetapi justru menemukan bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut ia harus menghadapi dosa dan rahasia keluarganya sendiri. Sementara dendam Sumarni dan rencana Suparti Aryo Seno kembali menelan korban. Luwih becik aku mati, imbang jadi bojomu mati ya! Daftar pemeran dan karakter sajen 1 suro. Aisyah Akilah sebagai Tania, tokoh utama yang pergi ke desa Maduabang untuk mengembalikan keris warisan kakeknya demi menyelamatkan ibunya. Kami kemari ingin mengembalikan keris milik beliau, Bu. Cinta Brian sebagai Jeff, sahabat Tania yang ikut ke desa Maduabang. Dengan bahaya ya, Bu. Frisly Herlinda Balkis sebagai Laura, sahabat Tania. Munggaran Meldrat sebagai Robbie, sahabat Tania. Cliff Sangra sebagai Sabto Dilogo, kakek Tania, pemilik keris yang menjadi pusat misteri cerita. Asila Korina Lahalo sebagai Sumarni, sosok hantu andong pengantin yang menjadi sumber teror di desa Maduabang. Sumarni kudu dadi bojoku. Yurike Prastika, pemeran pendukung. Haris Shaws, pemeran pendukung. Kevin Abani, pemeran pendukung. Ayu Prasiska, pemeran pendukung. Bella Astilah, pemeran pendukung. Olia Deas, pemeran pendukung. Daftar pemain yang lebih lengkap memang mencantumkan beberapa nama tambahan, tetapi karakter yang mereka perankan belum dipublikasikan secara jelas di sumber resmi. Lembaga sensor film sendiri mencantumkan 10 nama pemeran dalam data filmnya. Plot twist utama sajen 1 suro, yang paling penting justru bukan sekadar Sumarni bangkit sebagai hantu. Spoiler besar, keris yang dibawa Tania adalah kunci tragedi masa lalu. Keris itu milik kakeknya, Sabto Dilogo, dan dengan keris itulah Sabto dahulu membunuh Sumarni, calon pengantin yang kemudian menjadi hantu andong pengantin. Tania ternyata sedang menghadapi dosa keluarganya sendiri. Awalnya ia datang ke desa Maduabang hanya untuk mengembalikan keris agar penyakit misterius ibunya sembuh. Namun kemudian ia mengetahui bahwa keluarganya mempunyai keterlibatan langsung dalam tragedi puluhan tahun sebelumnya. Sumarni bukan satu-satunya sumber masalah. Plotnya berkembang menjadi konflik balas dendam yang melibatkan Suparti dan Aryo Seno. Bahkan Suparti memiliki dendam yang begitu besar sampai mengutuk orang yang dianggap menyakitinya beserta keturunannya. Jadi Tania ikut terkena dampak dosa dan dendam generasi sebelumnya. Inilah twist besarnya. Tania yang awalnya terlihat sebagai orang yang datang untuk menghentikan teror, ternyata justru merupakan bagian dari garis keturunan yang menjadi sasaran dendam masa lalu. Jadi semakin ia berusaha menyelesaikan masalah, semakin dalam ia masuk ke rahasia keluarganya sendiri. Kalian udah bunuh Robbie.
Konfliknya bukan hantu vs manusia saja. Ada Sumarni, Sabto, Suparti, Aryoseno, keluarga Tania. Dendam, cinta, pengkhianatan, keegoisan, dan kekuasaan dari masa lalu menjadi penyebab teror yang terjadi sekarang. Seorang penonton yang sudah menyaksikan film lebih awal juga menggambarkan inti film sebagai balas dendam masa lalu yang akhirnya terpecahkan, dengan unsur cinta dan keegoisan yang memperumitnya. Jadi secara sederhana, Tania datang membawa keris-keris membangkitkan teror Sumarni terungkap. Sabto membunuh Sumarni terbuka dendam Suparti dan Aryoseno. Tania sadar keluarganya terlibat dalam tragedi dendam masa lalu akhirnya menyerang generasi Tania. Setiap satu suro, warga dilarang keluar rumah. Aku hanya ingin kamu menikmati hal-hal indah tentang kita dulu, Mas. Cerita kompleks Sajen Satu Suro. Cerita berawal dari tragedi sekitar 30 tahun lalu yang melibatkan Sabto Dilogo, Sumarni, Suparti, dan Aryoseno. Mati karena keris itu. Sabto membunuh Sumarni, seorang calon pengantin, menggunakan keris pusaka. Kematian tragis tersebut membuat Sumarni menjadi hantu andong pengantin dan menyisakan dendam yang belum terselesaikan. Mungkin perempuan yang tidak berdosa. Puluhan tahun kemudian, Tania, cucu Sabto, menghadapi masalah karena ibunya sakit misterius. Untuk menyelamatkan ibunya, Tania membawa keris peninggalan Sabto ke desa Maduabang. Ia pergi bersama sahabatnya, Jeff, Laura, dan Robbie. Namun, kedatangan Tania justru membuka kembali rahasia lama desa. Menjelang malam Satu Suro, teror mulai terjadi dan warga kembali dihantui oleh kemunculan Sumarni. Mereka bahkan menggunakan sajen untuk meredam gangguan tersebut. Tania kemudian mengetahui bahwa Sumarni bukan satu-satunya sumber masalah. Ada dendam manusia yang juga berkaitan dengan Suparti dan Aryoseno. Dendam dari tragedi masa lalu bahkan diarahkan kepada keturunan orang-orang yang dianggap bersalah. Disinilah Tania menyadari bahwa dirinya bukan sekadar orang yang kebetulan membawa keris. Keluarganya sendiri ternyata mempunyai hubungan dengan tragedi yang terjadi puluhan tahun sebelumnya. Ia akhirnya harus mengungkap kebenaran tentang Sabto, Sumarni, serta dendam yang selama ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi inti twistnya, Tania awalnya mengira dirinya datang untuk menyelesaikan masalah ibunya, tetapi ternyata ia justru sedang membuka rahasia kelam keluarganya sendiri. Keris, kematian Sumarni, dendam Suparti, dan teror Satu Suro semuanya saling berhubungan. Bajingan! Bajingan! Bajingan!